Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Abdullah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metode-metode penyusutan aktiva tetap di dalam akuntansi. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam depresiasi aset tetap dan menjelaskan rumus-rumus metode garis lurus. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi Andriansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Metode penyusutan aktiva tetap dalam akuntansi, yang dimana aktiva tetap mempunyai nilai yang semakin berkurang dari suatu periode ke periode berikutnya. Dengan begitu, nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu. Tetapi ada aktiva tetap yang nilainya tidak akan turun, melainkan akan semakin tinggi nilainya. Seperti tanah, aktiva tetap dalam bentuk tanah nilainya akan semakin tinggi seiring dengan pertambahan waktu. Nilai aktiva tetap akan menjadi berkurang karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut. Sehingga dalam akuntansi dapat dikenal dengan penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Jenis-jenis metode penyusutan aktiva tetap diantaranya adalah 1. Metode penyusutan garis lurus. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Yang kedua, metode penyusutan saldo penurunan. Metode ini adalah metode penyusutan aktiva tetap yang ditentukan berdasarkan persentase tertentu dihitung dari harga buku pada tahun yang bersangkutan. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Dan yang ketiga adalah metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode ini ialah berdasarkan metode jumlah angka tahun. Besarnya penyusutan aktiva tetap tiap tahun, jumlahnya akan semakin menurun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan definisi beban penyusutan yang tadi yang sudah dijelaskan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dalam depresiasi nilai aset tetap, yaitu sebelum dibahas apa depresiasi. Depresiasi ialah penurunan nilai aset tetap. Jadi ada yang dapat mempengaruhinya, yaitu diantaranya harga perolehan. Harga perolehan adalah faktor utama yang mempengaruhi terhadap depresiasi nilai aset tetap dan menjadi dasar perhitungan dalam menentukan besar depresiasi yang harus diakumulasikan pada periode akuntansi. Perolehan harga dari sejumlah dana atau uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan, atau harga barang yang ditambah dengan biaya-biaya yang terkait. Yang kedua ada harga buku aktiva tetap. Perhitungan dari harga peroleh dikurangi akumulasi penyusutan aktiva tetap. Lanjutan, yang ketiganya adalah nilai residu. Nilai residu adalah perkiraan nilai aktiva tetap setelah digunakan sesuai umur ekonomi.
Nilai residu juga disebut dengan nilai sisa. Namun nilai residu tidak berlaku jika barang aktiva tetap tidak dijual pada masa penarikan. Maksudnya digunakan sampai barang tersebut mengalami rusak dimakan waktu atau habis terkorosi. Hal tersebut tidak dianjurkan pada bisnis. Sebaiknya jika barang aktif tetap dapat didaur ulang untuk mendapatkan barang baru yang memiliki nilai jual yang tinggi. Umur yang keempat adalah umur ekonomis. Suatu aktiva tetap memiliki dua jenis umur, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Tentu, umur fisik berkaitan dengan sesuatu kondisi fisik dari aktiva tetap tersebut masih dalam keadaan yang kondisinya baik, sedangkan umur fungsional berkaitan dengan kontribusi atau manfaat aktiva tersebut dalam penggunaan. Umur ekonomis digunakan dalam memperkirakan usai barang atau batas waktu penggunaan barang. Jadi keempat poin ini adalah yang dapat mempengaruhi nilai aset tetap. Jadi dipahami lebih baik lagi. Ini adalah hal-hal yang mungkin penting sekali dalam beban penyusutan yang saya akan bahas. Di sini saya akan membahas atau fokus ke metode garis lurus, yaitu suatu perhitungan dalam metode ini paling sederhana dan umum di mana beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut. Selain itu, metode garis lurus bisa digunakan untuk menyusunkan aktiva fungsional yang tidak berpengaruh besar kecilnya dari volume produk atau jasa yang dihasilkan. Misalkan peralatan kantor dan bangunan. Rumus perhitungan dengan nilai sisa, yaitu penyusutan sama dengan tutup buka harga perolehan dikurangi nilai sisa tutup kurung dibagi umur ekonomis. Jadi rumusnya seperti dilihat di PowerPoint ini, harga perolehan dikurangi nilai sisa dulu, baru dibagi umur ekonomis. Setelah itu, bila ada perhitungan tanpa nilai sisa, jadi perhitungan tanpa nilai sisa ya, penyusutan sama dengan harga perolehan dibagi umur ekonomis. Jadi harga perolehan yang sudah dihitung dibagi umur ekonomis. Sekian dari saya penjelasan dan rumus metode garis lurus. Akan dilanjutkan di lain waktu contoh-contohnya. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penghitungan penyusutan menggunakan metode garis lurus. Contoh soalnya adalah sebuah mesin diperoleh pada tanggal 1 Juni 2014. Harga perolehan mesin tersebut sebesar 13 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis selama 10 tahun. Dan apabila nanti sudah tidak digunakan lagi atau aset ditarik penggunaannya, diperkirakan mesin tersebut masih bisa ditimbang kiloan besi tuannya dan dapat dijual seharga 1 juta rupiah. Jadi maksud dari soal ini adalah ada sebuah mesin dibeli seharga 13 juta rupiah. Lalu sang pemilik mesin ini menaksir berapa kira-kira mesin ini dapat bertahan. Nah, ditaksir umurnya adalah 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun mengalami penyusutan atau pengurangan nilai, selanjutnya mesin tersebut masih bisa dijual seharga 1 juta rupiah. Jadi mesin tersebut akan dijual lagi besi tuannya. Lalu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah beban penyusutan untuk tahun 2014, yaitu 7/12 dikali 13 juta dikurang 1 juta dibagi 10 tahun. Nah, 7/12 ini adalah persentasenya. Dikali 13 juta rupiah, yaitu nilai awal pembeliannya, dikurang 1 juta rupiah, nilai sisa tadi, perkiraan nilai sisa kiloannya, dibagi umur perkiraannya, yaitu 10 tahun. Nah, jika dihitung maka hasilnya adalah 700.000 rupiah.
Nah, di rumus tersebut ada angka 7/12. Dari mana angka itu? Nah, angka itu didapat dari awal umur mesin tersebut selama 1 tahun. Karena mesin itu dibeli pada tanggal 1 Juni, maka selama 1 tahun mesin tersebut akan digunakan selama 7 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai bulan Desember. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, angka 12 ini didapat dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Maka persentasenya adalah 7/12. 7 didapat dari nilai sisanya selama 1 tahun, dan 12 didapat dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Nah, jadi kita bisa tahu kenapa hasilnya Rp700.000. Nah, yaitu dari rumus yang udah kita sebutkan tadi. Kalau kita terusin, maka penyusutannya selama 10 tahun akan terlihat seperti tabel di sini. Nah, dalam tabel ini kita lihat di tahun 2014 angka jumlah bulannya adalah 7. Nah, karena 7 ini didapat dari awal pembelian bulannya. Kalau kita beli bulan Januari, maka ini tetap akan ditulis 12 bulan, bukan 7. Dan nilainya pun akan sama seperti yang lain, 1.200.000. Lalu di tahun 2024, kenapa ada jumlah bulan 5? Yaitu karena jika kita menulis dari tahun 2014 sampai tahun 2023, ini belum total selama 10 tahun, masih kurang 5 bulan. Karena dari bulan Januari sampai bulan Mei tersebut belum dihitung. Jadi sisa dari 5 bulan tersebut ditaruh di tahun 2024. Nah, kalau sudah dihitung semuanya, maka totalnya pas sebesar 12 juta rupiah total penyusutannya. Nah, nilai mesin berkurang sebesar akumulasi penyusutan tahun berjalan. Pencatatan dalam jurnal 2017-nya adalah seperti yang terlihat di layar. Accumulated depreciation adalah akumulasi penyusutan. Ditaruh di debit sebesar Rp700.000, dan untuk di kolom kredit ditulis mesin juga sebesar Rp700.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.